Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, saya Ali Murtado dengan NIM 2501730091, Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Juraisiwo, Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 5 Metro dengan materi sholat dan zikir. Demikian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang PAI, tentang bab zikir, sholat dan zikir. Baik, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat semua. Untuk mengawali pertemuan kita kali ini ya, Bapak pengen tanya ke kalian, siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah? Ada? Ada ya? Ada, oke. Sekarang Bapak tanya, yang tadi pagi sholat subuh habis itu zikir berjamaah atau sendirian? Ada? Ada ya? Angkat tangannya. Ada ya? Oke, gitu. Baik, terima kasih. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, disiapkan dulu coba. Doa kelas, silakan. Disiapkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Bapak absen terlebih dahulu. Alvino Rizky sakit ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan memperjelas tentang sholat dan zikir. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Sebelum kita ke materi, ini Pak Ali sampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita semua tahu kan bahwa sholat itu salah satu tiang agama dan bisa untuk pengendalian dari mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita ini sholatnya baik ya, sesuai dengan syariat Islam, kaidah Islam, insya Allah perbuatan kita ini juga akan baik ya, bisa mengendalikan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bisa seperti itu ya. Kenapa? Karena di sini ada dapat kita lihat makna sholat ya. Makna sholat diantaranya bisa dilihat itu secara bahasa sholat itu diartikan sebagai doa ya, atau doa meminta kebaikan. Ya, namanya doa itu kita berharap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Bagaimanapun kita ini sebagai hamba ini wajib berdoa, ya. Dalam hal ini tentunya sholat. Karena kalau kita sebagai hamba ini tidak sholat, tidak melakukan doa, itu bisa dicap sebagai hamba yang ujub. Tahu ujub? Itu sombong. Nah, kita kalau sholat nggak berdoa, itu kita bisa dikatakan sebagai seorang yang ujub atau sombong. Nah, makanya kita sehabis sholat kita diharuskan berdoa. Nah, menurut istilah, sholat itu dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, ya, kemudian dan diakhiri dengan salam. Jadi rangkaian perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, terus habis itu membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, habis itu iktidal disertai dengan tumakninah, ya, kemudian sujud dengan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumakninah, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi sampai rekaat yang kita laksanakan, misalkan sholat duhur ada 4 rekaat gitu ya. Nah, itu sampai nanti dengan tumakninah. Nah, kemudian sampai dengan salam. Nah, kemudian sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Nah, makanya tadi Pak Ali sampaikan, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati, ya. Sholat juga mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Lisan akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Apabila hati selalu ingat kepadanya, jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Kekuatan tersebut akan mewujudkan kesabaran, ketenangan, dan kerelaan hati yang tentram dalam menjalani kehidupan. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dalilnya Bapak sampaikan. Nah, ini firman Allah, Quran surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata tanha anil fasai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya apa? Artinya bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makanya Pak Ali selalu sampaikan bahwa sholat itu kelak, ya, itu akan atau amalan yang pertama kali dihisab itu sholat. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, ini yang utama, ya. Kalau sholatnya udah baik, insya Allah amalan-amalan yang baik itu juga amalan-amalan yang lain itu juga akan baik mengikuti. Tapi sebaliknya, seandainya sholat itu kita sudah belepotan, ya, bolong-bolong, bahkan maaf nggak pernah mengerjakan sholat, yaitu amalan yang lain itu tidak bisa. Contoh video tentang tata cara sholat, silakan disimak. Oke, sampai sini Bapak yakin paham semua ya tentang tata cara sholat. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ya, ini tentang zikir, Bapak lihat kalian pada kurang bergairah, kurang semangat, ya. Kita ice breaking bentar, boleh? Boleh ya. Nah, Bapak harapkan kita aktif. Oke, untuk ice breaking kali ini kita tahu semua bahwa gajah itu besar, ya, tangannya gini semua. Gajah besar ya, besar. Kalau semut kecil, gini tangannya ya. Nah, kalau ular itu panjang, kalau cacing itu pendek. Jadi tahu semua ya bahwa gajah itu besar, kalau semut itu kecil,
Kalau ular itu panjang, kalau cacing itu pendek. Nah, sekarang kita rubah mindsetnya atau istilahnya kebalikan katanya. Kalau gajah itu kita rubah menjadi kecil, tangannya gini nanti ya, kecil ya. Kalau semut itu besar. Oke. Kalau ular itu berarti pendek. Kalau cacing berarti kita masih fokus, kita lanjut ke materi selanjutnya, ya ini tentang zikir. Disimak baik-baik. Nah, makna zikir, arti zikir menurut bahasa adalah ingat atau mengingat. Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Nah, itu. Oke. Kemudian ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikron katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berzikir, ya, baik itu berzikir setelah sholat maupun keseharian kita. Itu makanya kalau bisa daripada kita mengucapkan kata-kata yang mubazir, ya, lebih baik kita berzikir subhanallah misalkan atau alhamdulillah misalkan, ya, daripada perkataan yang mubazir, yang sia-sia, bahkan bisa mengandung dosa. Daripada mengumpat, lebih baik kita berzikir. Itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini cara berzikir ada 3 macam. Yang pertama zikir dengan hati, ya bisa boleh dalam hati, misalkan la ilaha illallah, misalkan kita duduk diam, itu kita sambil hatinya kita sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu akan lebih baik daripada kita ngelamun yang enggak jelas. Tuh. Kemudian yang kedua zikir dengan ucapan, nah itu kita ucapkan subhanallah, masya Allah misalkan, tabarakallah misalkan, ya kan? Nah, yang ketiga zikir dengan perbuatan. Nah, kita lakukan dengan perbuatan. Tuh. Bisa dilafalkan, bisa dengan perbuatan. Oke. Sampai sini. Kemudian selanjutnya, nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sholat adalah rangkaian perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang semuanya mengandung doa. Jadi segala rangkaian mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu doa, ya, doa kita sebagai hamba kepada Allah. Itu kesimpulan dari sholat. Nah, kemudian kesimpulan dari zikir ialah cara untuk mengingat Allah bisa melalui hati, lisan maupun perbuatan. Karena ya, jadi dibagi 5 kelompok. Silahkan dibikin kelompok masing-masing. Boleh ininya bangkunya ditata satu kelompok itu muter. Boleh, silakan. Ayo. Ininya di bawah.
Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tifa, April, Embun, Syafika, Damar, dan Akbar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dalil yang mendukung sholat. Ya, perintah sholat. Ayat dari dalil tersebut. Dibacakan coba. Surat apa? Ayat berapa? Ya. Quran surat Al-Hud ayat 114. Silakan bacakan. Yang lain disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayyin nahari wa zulafam minal lail. Ya. Artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada permulaan malam. Quran Surah Hud ayat 114. Oke, kasih hapus dulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok lain silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 4. Silakan, dari kelompok apa? Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Silakan. Namanya siapa? Rizky Maulana. Silakan ditanggapi. Apa yang dimaksud dengan sholat kedua tepi siang, pagi, dan petang? Oke, kelompok 3 menanyakan yang dimaksud dengan sholat pada ketua tepi siang, pagi, dan petang itu sholat yang bagaimana? Silakan dijelaskan untuk kelompok 4. Sholat 5 waktu. Oh, siap, sholat 5 waktu. Oke, baik, cukup ya? Cukup. Silakan. Terima kasih, kasih aplaus dulu. Silakan, kembali ke tempat. Baik, Bapak sampel ya, kasih sampel untuk refleksi kalian di kelompok 4. Bapak bacakan. Oke, perhatikan. Refleksi kalian yang pertama, senang karena bisa mengetahui dan menjadi lebih tahu tentang sholat dan zikir. Oke, yang kedua, senang sekali, asik, seru. Oke, yang ketiga, sangat senang dan menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, dalam kegiatan ini saya merasa senang dan jadi tertantang paham tentang agama. Oke. Selanjutnya, sangat senang karena dapat belajar dan jadi lebih tahu apa itu sholat dan zikir. Yang terakhir, menyenangkan dan bisa tahu dalil sholat. Oke, baik, terima kasih atas refleksinya. Nah, itu berarti menandakan apa? Menandakan bahwa kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar serius, kita akan paham tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu Bapak harapkan kedepannya kalian bisa lebih baik lagi ya, terutama tentang sholat ya, lebih disiplin lagi, lebih baik lagi. Syukur-syukur ditambahi dengan zikir setiap sholat untuk istilahnya merefleksikan apa yang telah kita dapatkan atau kita pelajari pada siang hari ini. Itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ini. Kita kembalikan lagi kursinya, ditata seperti sedia kala. Nanti itu kita habis doa. Nanti. Dirapikan seperti tadi ya, seperti awal tadi. Nanti aja nggak apa-apa.
Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Baik, silakan disiapkan, kita ulang ya. Siapa yang mau menyiapkan? Damar ya. Oke, silakan. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, pesan Pak Ali, apa yang telah kita pelajari hari ini semoga menjadi pembelajaran bagi kita untuk sholat lebih baik dan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin. Oke, pembelajaran pada siang hari ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mungkin ada salah perkataan baik perbuatan ya. Pak Ali mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Itu ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi